Mendoling kita sendoling haleluya. Nomor 200 ayat 1 dan ayat 10. Dami nibatan mengatasi aganupan pangaturan iman amarahokon. Uhur apa pikiran siang ibagas Kristus Yesus. Amin. Tagarupan na inatali Tuhan ta, Bapinang sunay magoso, atali Tuhan na silondos bata bali palorang on, ibalik bali Evangelio Lukas. Lukas itu memukah kembali ayat 41 dan subali ayat 50 Ibasal kanami sanoma atali Tuhan. Adumma duhalak paridewan di sadahalak si paanak duit utang nina sahalak 500 dinar nasadanari 50. Halanising tarkalar sedia tadi ibalihon mautang ni si dua halakay. Isedo kumbali sedia si holongan uhur ni kami nini si Simon ma molosi nini huruf pangutang sinuinan na binilihon ay balos ni Jesus subati si tondo timbangan upay sanggah na idopakon ni ay naburu ay ni Jesus madampak si Simon ididahamdo naburupon rohdoahu kurumah singiberi hambah pemurihi ni naheku tabiang dunia iluhu yo ibahin namarbahi naheku anjaha yakusi bani zakudani sing sumah ham tapi ang iya masuk ke siaw sing marpasarangan manumah ay sing homa iminaki hamuduk tapi ang iya iminaki do na hiku bani minak na mismo halanya wa tahun mabang domma sasat dosani na kuwi membahit bakal holong ni ukun halap na watik ko nasasat dosani utik do holong ni lanjar nini mahubani namurhay domma sasap garuk dosa buhay gabi nini hasumani sa pangalan makasama sa dia isi doon asedihut apa dosa isasap ambah niay ia tahu Yesus mabani na buruhay hapor siya nulo na
keluar kunham mardami maham ulang. Zaima dasni selom korasma bata haganubat. Haganubat ahinar dari Tuhan ka firman Tuhan naik agar kita bagi panorang on sihol manakasi topik kata petemat bagi panorang on aima. Domba isasap dosamu sudah diampuni. Itulah topik kita. Tidak disebutkan penyakitmu sudah disembuhkan, ekonomimu akan dipulihkan, tetapi disebutkan dosamu sudah diampuni. Walaupun kita berkata Bapak Indah, persoalan yang sering kita hadapi bagi orang banyak hal. Masalah penyakit sudah pasti, ekonomi juga sudah, tetapi firman Tuhan mau berkata, dosa, masalah yang paling besar yang kita hadapi dalam dunia ini adalah dosa. Karena dosa dengan karakternya menggelapkan hati kita, mengeraskan hati kita. Bisa terjadi dalam kehidupan ini. Apa yang kita inginkan di dunia ini kita terima. Kita memiliki kekayaan, iya, tetapi dosa membuat kekayaan yang kita miliki menjadi tidak berguna. Karena dosa membuat hubungan di antara manusia dengan Allah rusak. Dosa membuat hubungan antara manusia dengan manusia rusak, dan dosa membuat hubungan dengan diri kita sendiri rusak. Jadi yang paling besar masalah kita adalah relasi yang rusak di hadapan Tuhan. Halanya adundo enggak dudini sebenarnya. Itu pasangan suami istri. Secara kekayaan mereka sangat memiliki kekayaan. Isi diberduding dari nasional kamu bukan materi obat di hati aku. Oh, ini ada nyanyi. Aku inginkan kasih sayang. Loh, itu loh. Di tengah-tengah keluarga itu mungkin berlimpah materi, berlimpah. Tetapi bukan itu yang kita butuhkan di tengah-tengah keluarga kita. Yang kita butuhkan adalah kasih sayang. Hubungan yang bagus antara pasangan, orang tua kepada anak. Hubungan yang bagus antara anak tua. Hubungan yang bagus antara anak parumaya. Hubungan yang bagus untuk melakukan kuliah. Karena sekali lagi, hubungan yang rusak itu sebenarnya masalah yang paling berat dalam kehidupan kita. Aidose temata katakan dosamu sudah diampuni, dan kita belajar dari tes bahkan dari orang-orang. Nah, perlu bila sudah kasihan kami, jemaat yang terkasih, kalau kita memiliki Alkitab di rumah kita, saya yakin ketika kita disuruh membaca Alkitab, kalau ditanya apa artinya, apa maknanya, mungkin kita kesulitan. Karena memang buku ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, bukan ditulis kepada kita pada saat ini. Karena itu, salah satu cara yang kami tawarkan dari berbagai cara untuk bisa memahami Alkitab firman Tuhan adalah mengerti konteks teks. Apa latar belakangnya, apa sosialnya, budayanya, politiknya. Karena terasa berbeda politik, budaya, sosial yang dituliskan dalam Alkitab dengan kita pada saat ini. Kalau kita mengerti konteksnya, maka firman Tuhan bisa kita mengerti. Ada beberapa kami contohkan di sini, bagaimana teks itu dilepaskan dari konteksnya. Artinya kita tidak paham latar belakangnya sehingga salah memahami firman Tuhan. Satu nas, misalnya, silakan lagi. Matius 10 ayat 16. Sebut kosong. Lihat, aku mengutus kamu sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu hendaklah cerdik seperti ular dan jurus seperti merpati. Ada teksnya, tapi ada juga konteksnya. Ada rumah kuliah dan berita. Ada jemaat yang sakit, disebut Nabi. Domba 3 domba alhamdulillah. Domba 2 bulan. Ujahan mertambar dokter domba marulah juga. Lang malu. Jadi ujahan Mose. Dikorek kanannya Mose pertambahan pendeta. Ujian.
Ubani Namalo atau Ubani dukun. Kenapa? Halanya dong kata Tuhan mengatakan marbisuk. Marbisuk cerdik artinya apa? Tidak sembuh dari dokter maka pergi ke dukun. Padahal ayat itu Matius 10 ini bukan berbicara tentang penyembuhan, tapi berbicara tentang penudusan. Yang kedua, misalnya Matius 3 ayat 10. Bawalah segala korban persepuluhan itu kepadaku dan ujilah aku. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan kelimpahan kepadamu? Untuk sebagian orang, firman ini dipahami kalau kita memberikan kepada Tuhan persembahan, perpuluhan, maka Tuhan akan membalas lebih banyak lagi dari apa yang kita berikan. Hati-hati, ini ibarat kita melempar ikan teri kepada Tuhan, maka kita mengharapkan yang kita terima itu ikan kakap. Tukinari memberikan persembahan kita yang ini dalam hati pikiran kita, yang kita berikan itu belum seberapa dibandingkan yang Tuhan berikan, dan kita memberikan itu sebagai ucapan syukur, bukan sebagai cara untuk menyuap Tuhan agar memberkati hidup kita. Kemudian ada lagi 1 Timotius 6:10, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau salah kita memahami teks ini, seolah-olah uang itu bermasalah. Uang itu adalah sumber dosa. Uang itu adalah kejahatan. Padahal yang benar adalah masalah di nas ini adalah yang cinta uang. Uang itu tidak memiliki dosa. Uang itu tidak menjadi sumber kejahatan. Tapi yang menjadi kejahatan adalah orang yang terlalu cinta akan uang. Kalau cinta akan uang, hidupnya tidak akan berkecukupan. Dan itu yang kita alami dengan saat ini. Korupsi mana-mana. Kenapa? Karena cinta akan uang. Itulah juga bagian dari dosa itu. Silakan nanti dibaca Yohanes 10:10. Sebab aku datang untuk memberi bawa hidup dan membawa kepada kelimpahan. Seolah-olah orang yang percaya kepada Tuhan itu hidupnya pasti berkelimpahan. Satu lunas lagi, Ulangan 28 ayat 3. Saya sering mendengarkan doa Anggubui bertonggo yang kita mengertilah yang kita katakan. Halalis kata doa yang kita sampaikan itu kita jiplak dari doa orang lain. Mungkin doanya bagus, itu kita bawa juga dalam doa kita. Apa disebutkan di sini? Jadikanlah kami kepala bukan ekor, jadikanlah kami naik tidak menjadi turun. Apa artinya? Apa artinya? Memang menarik untuk kita bawa di dalam doa kita. Jadikan kami kepala bukan ekor. Tetapi mengertikah kita maksudnya? Mengertikah kita konteks itu? Apakah dalam kehidupan ini kita harus tetap menjadi kepala, orang yang selalu di atas, orang yang selalu menang, yang tidak pernah memiliki masalah? Tentu kan tidak. Jadi Roma 3:3 disebut menghadapi. Mari kita dekat kepada Alkitab kita dengan memahami teks dengan konteks. Jadi Alkitab kita ini sangat susah untuk dipahami. Tidak bisa langsung diterapkan secara pribadi, tetapi kalau kita mengimani menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Ini perlu kami sampaikan untuk memasuki pintu masuknya ke dalam teks khotbah kita. Ada latar belakang teks. Kalau tadi membaca firman Tuhan yang saya sampaikan mungkin kita kurang mengerti. Karena itu kita belajar dulu apa latar belakang firman Tuhan ini. Disebutkan Yesus diundang, latar belakangnya Yesus diundang makan oleh seorang Farisi bernama Simon. Ini informasi. Nah, jadi ada seorang yang bernama Simon dan informasi disebutkan dia seorang Farisi. Ini penting karena orang Farisi itu adalah tokoh agama di tengah-tengah orang Yahudi, pintar atap di dalam penjabaran hukum Taurat. Mereka berwibawa, mereka dihormati di tengah-tengah orang Yahudi dan dia sudah baik sebenarnya mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Di sini yang terjadi adalah hospitality, keramah tamahan. Jadi salah satu keramah tamahan yang menjadi nilai dan sampai kembali pada orang konve mengundang orang lain makan di rumah kita. Karena sebenarnya mengundang orang lain makan di rumah kita bukan menyiapkan makanan atau minumannya, tetapi yang kita siapkan itu adalah cinta kita kepada orang yang datang ke rumah kita itu. Waktu bahwa raya kami, adung dua yang jadi, sangat ramah pasal panamuya, seperti mume kuliah air, kuliah kalau kohong buka konting di seribu. Adung doa kota, isi penaruh bangidan ibu kuliah mulat manimun
makan. Ingat mai, tinggi seri bukan ketek dukuria, sumbuk dukupan, duku sada kakak, rumah ini negara pemerintah tu. Tapi yang kartu kuliah itu 50.000 untuk kakak. Mana mue kamu taruh. Nan 50.000 on mah ibu di zagat ini. Ibu di tahu, ibu di tempe, di gawang yang dilupan, di pasir semua itu bani isi naroh ujai mana mengidani. Lang merosot pada lohean dan mengidani. Nini kuliah tahan. Ini si pertamui, kuliah si pertamui mana kalian disebut. Jadi si monope si pertamui mana lebih banyak cerita. Kemudian kita masuk kepada tokoh kita yang kedua. Yang ini Arisi. Ini tokoh kita yang kedua. Rohman ini guru Makai. Jadi kejadian ini berada di rumah Simon yang sedang menjamu Yesus. Rohman guru Makai ini salah guru tidak disebutkan. Berbuahan dia Goran Ise, tetapi yang disebutkan adalah perempuan ini terkenal karena dosa-dosanya. Tidak disebutkan juga di sini dosanya karena apa, tapi Alkitab itu betul ditafsir dan tafsiran mengatakan perempuan ini dosanya adalah pelacur. Dan dia datang kepada Yesus, pelacur ini. Roh Kubani, Yesus dengan membawa siwa ada minyak yang berisi yang sangat wangi yang dikatakan di dalam sebuah budi walau. Dia datang kepada Yesus dan dia menangis di hadapan Yesus. Dia mencurahkan minyak yang dia bawa ke kaki Tuhan Yesus dan menyeka itu dengan apa yang paling berharga dari seorang perempuan, yaitu rambutnya. Apa yang paling berharga yang dimiliki perempuan itu si menjunjungi air dipakai lahu ngelap mengenai minyak air. Sudah sangat baik sebenarnya tindakan perempuan ini. Tapi datanglah si Simon, si Madal mohon mengatakan, "Anggu memang tadi Yesus pun ibodoh nido. Isi dulu nak kami air, nama lapor ini air. Air mana bersih? Berdosa. Bayang telur. Ada orang sudah melakukan perbuatan baik dibikin besarnya, ya lakai. Kan luar biasa sebenarnya si Simon. Karena itu Yesus kemudian mengajari si Simon. Jadi teks khotbah kita lebih kepada pengajaran Yesus kepada Simon yang sebenarnya memiliki kasih yang sangat sedikit dan akarnya adalah karena Simon merasa tidak pernah berdosa di dalam hidupnya. Nah, perlu lebih dari 3 hal yang saya pada sebutkan. Kesadaran akan dosa sebenarnya membawa kita kepada pertobatan yang tulus dan Yesus menyampaikan itu dalam perumpamaan. Ada 2 orang yang berhutang. Hutangnya 500 dinar, sangat banyak sekali, dan satu lagi berhutang 50. Jadi joblang dulu. Utang di situ jepriko waktu 500 juta. Karena itu kan Roma utang di Pinang Elida waktu 5 juta. Roma apalagi 20. Situ jepriko yang pala bayar untuk rumah ini. Roh niku hampina Elida. Apalagi bayar hak utang rumah. Syukur-syukur nih. Isi dulu paling apa tahu terima kasih juga. Sebab kalau bahasa itu atau sebab tersuntik pasti lebih bahasa. Halnya satu tahun prinsipnya kan utang itu harus dibayar lunas. Pas deh kan, Bapak Ibu, nggak utang kita mau dibayar sudah. Halnya soal kalau utang yang tidak dibayar itu akan mengganggu kita, mengganggu hati nurani kita, tidak tenang, tidak damai, tidak sejahtera. Dosa itu juga sebenarnya adalah utang dan harus dibayar lunas. Tapi Tuhan kita tahu, soalnya ibu hasil membayar utang tai, utang dosa itu tidak akan bisa lunas. Halnya ipas habuma. Dong masalah dosa tai dengan Yesus yang memberikan darahnya. Kita tidak akan bisa membayar dosa-dosa kita itu. Rohman ini Tuhan tidak akan bersyukur. Bukan di sisi Simon. Berarti Simon sudah benar pendapatnya. Yang paling banyak mengucapkan terima kasih yaitu orang yang banyak memiliki hutang. Kemudian pendapat dari Simon ini dipakai Tuhan Yesus untuk mengajari si Simon. Karena nilai jika masuk kepada dapat 2 tahun seperti inilah. Simon itu merasa tidak berdosa karena itu dia tidak melakukan kasih, tapi perempuan ini sadar dia berdosa. Itu toh kita bagaimana? Enak kalian udah rumah kepada Yesus. Bukan kalian. Coba apa yang dia berikan kepada Yesus itu minyak narwastu yang
berada dalam sebuah buli-buli tuangan yang sangat mahal dan jumlahnya tidak disebutkan di sini. Tapi sekali lagi Alkitab itu perlu ditafsir. Jumlah minyak kalau dikonversi ke dalam uang itu jumlahnya 30 juta. Itulah yang perempuan ini berikan kepada Yesus ini. Halanya perempuan ini kaya, ini yang tadi di awal kami sebutkan. Tetapi kekayaan ternyata tidak membuat dia damai sejahtera dalam hidupnya. Karena masalah terbesar yang dialami oleh perempuan atau kita sebenarnya adalah dosa kita. Dosa yang menjadi masalah utama di dalam kehidupan kita. Kalau perempuan ini banyak uangnya, mungkin hasilnya dari perbuatan itu. Tetapi uang yang dia miliki tidak membawa dia damai sejahtera. Dia tahu pekerjaannya itu membuat dia jauh daripada Tuhan. Jadi harus sadar akan dosa. Jadi firman ini mau mengajak kita, nama dosa itu, sadarlah kita adalah orang-orang yang berdosa. Netek melakukan sengaja kita adalah orang yang berdosa, sadarlah. Nomor 2, kasih nyata adalah buah dari pengampunan sejati. Dan Yesus membandingkan dua tokoh kita ini dalam dua tindakan yang berbeda. Yesus menyebut si Simon ini yang mengundang Yesus ini. Ketika Yesus datang, dia tidak mencium dia, tidak mencuci kakinya, tidak mengurapi atau Yesus. Ini bisa kita mengerti di tengah-tengah orang Yahudi, manabume, hospitality, keramah tamahan itu sesuatu hal yang sangat vital. Apalagi biarpun itu adalah orang asing dan ada tradisi. Kalau ada orang yang bertamu ke rumah orang Yahudi, maka air itu harus disiapkan di pintu supaya air ini akan dipakai untuk bersihkan kaki tamu yang datang karena sudah datang dari tempat yang jauh, sudah kotor. Itu air harus disiapkan. Setelah tamunya masuk, maka akan dicium, digelup, bukan cium dalam pengertian bersentuhan fisik, tapi akan digelup, kemudian akan diurapi. Begitulah agungnya tamu yang datang kepada rumah orang Yahudi. Tetapi masalahnya, tradisi-tradisi yang diatur di tengah-tengah orang Yahudi itu tidak dilakukan oleh Simon dan menurut Yesus. Itu menandakan Simon itu belum penuh dengan kasih. Kenapa? Karena memang Simon berpikir dia itu tidak berdosa. Karena itu Yesus berbeda dengan perempuan ini yang tadi datang dengan membawa apa yang berharga. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia menangis, dia mencurahkan minyak itu dalam budi-budi itu ke kaki Yesus, dicium kaki Yesus dan disekali dengan rambutnya yang berharga itu adalah tindakan kasih. Dapat sadapoi. Menurut Tuhan Yesus, masalah yang dialami oleh si Simon adalah karena Simon merasa tidak berdosa, maka Simon merasa tidak perlu menerima pengampunan dari Tuhan. Karena Simon merasa dia tidak melakukan sesuatu hal yang tidak dikehendaki Tuhan, maka Simon merasa tidak perlu melakukan itu. Jadi ternyata kasih itu ada hubungannya dengan pengampunan. Dan inilah teori di Tuhan Yesus. Bani teks tahun harap nautik kola sasat dosani, otikto kolong di uburni. Mari kita berhenti di sini sebentar. Harap nautik sasat dosani, otikto kolong di uburni. Mari kita refleksikan misalnya dalam hidup kita. Kalau kasihlah tindakan kasih yang dicontohkan oleh perempuan itu, itulah suatu tindakan kasih yang begitu besar. Kenapa bisa terjadi di situ? Karena dipicu oleh kesadaran perempuan ini. Dia sudah terlalu banyak melakukan dosa dan dia datang kepada Tuhan. Dosanya sudah diampuni, maka dia banyak melakukan kasih. Terjawab Tuhan. Angguran doa hingga memperjuangkan orang bagi gelut tahun Bapak Inang. Karena bisa saja faktornya kita kurang menyadari dosa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Kita kurang menyadari kita penuh dengan dosa-dosa yang ada ayat gizak diukur sama seperti si Simon ini. Tapi yang berihayati kita, para dosa dan bergelbu kita, dan itu sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu menjalankan orang kita balik guru tahu. Ayat saya hidup beragama Bapak Inang ada dua, bungkus dan isi. Bungkusnya bisa bagus, tapi isinya tidak. Ayatnya gak bicara tempat. Kenapa itu bisa hanya? Iman yang menyelamatkan membawa damai sejahtera. Yesus dengan filosofi perkataannya, iman adalah kunci keselamatan, bukan perbuatan, hasilnya adalah damai sejahtera. Sono. Kamar akan menekan ayat Yesus menjadi Simon, orang Farisi.
menurut kita, menurut Nesya, om dapat bertandang dan berbuat jemur si Simon. Pernahkah perempuan ini datang ke rumah si Simon? Tidak akan pernah. Kenapa? Karena dia tahu anggorok Allah tandang jemur si Simon yang saya terima adalah saya akan dinajis-najiskan, saya akan dikafir-kafirkan, saya akan dilecehkan, saya akan dikata-katai sebagai orang berdosa. Maka dia tidak pernah datang ke rumah si Simon. Tapi karena perempuan ini tahu di rumah Simon itu ada Yesus, maka dia datang. Anggulan Yesus dari jemur si Simon naik, mungkin perempuan ini tidak akan datang ke rumah si Simon. Karena dia percaya Yesus yang datang, Yesus yang hadir di rumah Simon ini tidak akan mengesala dia akan dosa-dosanya. Yesus yang di rumah Simon ini tidak akan terkejut ketika saya mengetahui saya orang yang berdosa. Yesus yang di rumah Simon ini akan menerima saya, tidak akan menjelek-jelekkan saya, walaupun saya orang berdosa. Hal lain dia. Jadi kekuatan dari sebuah penerimaan ternyata bisa menarik orang datang kepada Yesus. Belajar kita bagi orang-orang. Si Simon itu adalah orang yang selalu suka melihat dosa-dosa orang lain. Maka mungkin ada orang yang tidak melihat. Karena itu kan, agi kuring to, karena itu kan penerimaan nah di bahan kita. Ada nomor dosa komor, tapi yang diduluki kita adalah nomor dosa. Mungkin ada orang yang tidak nyaman dengan kita. Tapi dengan penerimaan, pengampunan dari Yesus, maka hasilnya adalah damai sejahtera. Ada orang yang disebutkan, bukan ini berbol. Orang di mana saya ada kutip 12 sebagai kata kunci John. Yesus berkata bukan ini berbol. Don masasa geluk dosa umai. Dosamu telah diampuni. Pasti ada dosa kita bagi hati Tuhan. Bukan hanya perempuan yang di dalam teks kita ini yang telah disasar. Tuhan dosaku, dosamu ini apa? Nama poso, tidak ada lupa. Sudah diampuni oleh Tuhan. Ali pendeta, dosa kuai pegel tumang, angkua pemerdeka tadi batur main mau. Sehitam, sekelam, sekotor, apapun dosamu di masa lalu, firman Tuhan berkata, sama seperti kepada perempuan ini, dosamu telah diampuni. Hutangmu telah lunas dibayar. Mati Tuhanku menggoluk mau hutang dosa haganu. Itulah yang dilakukan Tuhan. Dok mati Tuhanku menggoluk mau hutang dosa haganu. Sudah dibayar lunas oleh Tuhan hutang kita. Halanya pergilah dengan selamat, pergilah dengan damai sejahtera. Perempuan ini, walaupun dia memiliki uang 30 juta, tidak pernah damai sejahtera dalam hidupnya. Karena dosa-dosa kelam di masa lalunya, yang rapat-rapat dia sembunyikan, tidak pernah damai sejahtera. Sama seperti pengalaman Daud, Mazmur 32 silahkan nanti dibaca di rumah. Ketika dia berzina dengan Batseba 9 bulan, Daud berkata, sukacitanya tidak ada. Karena tangan Tuhan itu menekan di hati nuraninya terganggu. Orang yang melakukan dosa tidak akan pernah damai sejahtera, Bapak Ibu. Tidak akan pernah damai sejahtera. Terus soal mana aku dua. Pertama kita nama aku semua dotok dosa kita. Kedua hari mana aku mulai kurang dotok ini ay. Kedua hari mana aku soal mahai domba gelap sonai aku zaman kita menormalisasi dosa itu. Kalian kan? Soal datang ke gereja. Kalian kan? Soal terlalu gereja. Perangkat pindahan rumah bukan ulang terlambat gereja dari kita. Hal kan sudah pengakuan putar lambat. Habe Yesus tidak tahu biasa putar lambat. Ini. Ada biasa putar lambat ini. Kita mau mudik dah, mau mudik dulu. Padahal kamu suruh. Tapi dong biasa putar lambat ke kafe. Serta santai maham, tenang maham. Lalu menghubungi dengan orang yang merasa bersalah terlambat datang di gereja yang lain. Aduh doa semakna terlambat untuk gereja. Dosa juga seperti itu. Dosa juga seperti itu. Dan manusia sering menormalisasi dan merasionalisasi dosa itu. Firman Tuhan berkata, pergilah dengan damai sejahtera. Kenapa? Perempuan ini sudah diampuni. Kita juga seperti itu. Damai sejahtera itu menjadi milik kita. Angkumar dosa kita, Tuhan kita datang kepada Tuhan. Yang puni Tuhan setelah berganti. Akhirnya damai sejahtera itu menjadi milik kita. Marbogok mahita.
tentu dengan anugerah Tuhan. Dosa telah diampuni. Amin, kita berdoa. Tuhan, kita terima untuk firman-Mu yang kami terima saat ini. Sesuatu hal yang sangat berharga, mulia kami, bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak layak datang ke depan, mengingat segala pelanggaran, dosa-dosa kami yang begitu kelam, yang kotor, membuat kami sebenarnya tidak layak datang ke depan. Tetapi Tuhan, firman-Mu, Engkau berkata, dosamu telah diampuni. Itulah yang menjadi solusi dalam kehidupan kami, Tuhan. Ketika kami bergumul dengan dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami di masa lalu yang rapat-rapat kami sembunyikan, ternyata ya Tuhan, firman-Mu membukakan kepada kami, dosa itu harus dibereskan, dosa itu harus dilakukan kepada Tuhan. Tidak bijaksana kami menyimpan itu dan menganggap itu sudah selesai. Tapi kami harus membawa itu kepada Tuhan, karena dengan anugerah-Mu kami akan diampuni. Maka kami seperti perempuan ini, Engkau suruh untuk pergi dengan damai sejahtera, seperti itulah jemaat yang pulang pada saat ini. Ketika mendengarkan khotbah ini, teringat akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Tetapi firman teguhkan mereka Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami semua, sehingga kami pulang bisa berangkat dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik mendoskon kita kalangan kalau kita melebih hati dari mata dan menjual mata atau menggalang ayat menetap surat kami. Pasal 50 ayat 10. Galang pun membeli hurba dari mata. Anja galari mabagah-bagah membani siting bulan. Sonari mendoskon kita maaf kalangan kita.
Tapi pasti yang objektif kalau udah buat apa? Kalau masih kayak gini berarti ada sakit. Tapi kalau udah lepas, dapat keenakan dan makin Riang Menda Jongjong Martong pemerintah menuluskan balanganta bali nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami patiar layak cara namja Tuhan nami. Terima kasih maha tahun nami hubang. Halani tong doi pasu-pasuham guluh nami. Dom meyasumani ham nami. Janai pasu-pasuham hor janami dasubari sadari sonari. Ibaga simatas nyuhu. Roh dohana memandoskon buah ni horja. Nado pinapasu basumumi. Kami galangan hatar makasihon pakon puji-pujian nami hubang. On pesihon bani galangan nami on hanami mangindo. Ase marpasu-pasu maham bapa. Ase boy tongong lambin marhatarigan harzanmu di dunia. Basuran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Celo hamba tonggo nami on. Amin. Beri hamba bandani sedalun haguluhan Arya. Sasa hamba dosa nami sopan palasat nami. Bani dosa dihasopan namar dosa dopak hanami. Ulang hanami gawai hamu parlazuan. Palua hamba hanami kumbani pangabon. Ulang masurut ringgas liur nasyam hisama ibagas tondwi sir-sir mamambalosi Tuhan ini jalo hamba pasu-pasu kumbani Tuhan nai batata ipasu-pasu anjaha iparorok Tuhan nai batamaham isondangkon Tuhan nai batama bohini hubang jalan maidok menghurni mangidaham idok pakon Tuhan nai batama bohini hubang jalan ipasorat ma damini bani tonduimu. Amin.